Welcome to Potistry, your best podcast for dentistry. Hai guys, berjumpa lagi di Potistry. Oke, jadi kali ini kita itu udah episode 7. Nah, pada episode kali ini kalian tuh bakal ditemenin sama aku, Tika Dan juga aku, Kak Justin. Oke, nah Kak Justin, gimana nih kabarnya Kak Justin? Alhamdulillah baik dong Kak, apalagi kita kan habis libur lebaran ya Kak ya, 2 minggu kemarin. Dalam suasana lebaran ini kami mau ngucapin dari perwakilan Potistry, mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat para potizen. Mohon maaf dalam pelaksanaan Potistry ini kita masih banyak kurangnya, semoga kedepannya bisa kita jadiin evaluasi supaya lebih baik lagi dan Potistry lebih baik lagi ya Kak ya, menyajikan hal yang bermanfaat juga betul, ya. Amin. Oke. Nah, di sini aku juga nggak lupa buat ngingetin teman-teman untuk selalu jaga kesehatan. Walaupun saat ini tuh udah mulai protokol kesehatannya udah mulai dikendorin ya. Jadi tetap jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Betul nggak sih? Bener banget Kak Tika, bener banget sih. By the way, denger episode kali ini kita bakal bahas yang menarik banget ya Kak Tika ya. Iya bener banget, kita bakal bahas yang menarik yang bikin bulu kuduk kita berdiri loh Kak. Waduh, apa tuh kira-kira? Kok aku jadi merinding ya baru di awal? Mau nih tak kasih bocoran dikit, mau nggak tuh? Mau banget dong tentunya. Apa sih Kak Tika? Kayak bahas tentang horor-horor gitu loh Kak. Wah, horor. Yang bener nih Kak. Iya. Oke. Nah, langsung aja ya. Jadi itu kayak bahas yang lagi film yang lagi hype itu loh, Kak. Apa sih film yang lagi hype yang KKN itu? Iya, ya gak sih? betul. Kak Tika udah lihat gak sih? Sudah. Aku belum nih Kak. Waduh, nggak ada ayangnya ya. Iya bener banget sih. Kok Kakak tahu sih? Oke. Makanya Nggak dong tahu. ajakin aku nonton dong biar Oh, aku iya. lihat. Besok ya. Oke, bener banget Nah, nih. tapi kita nggak bahas tentang misteri kayak di KKN itu sih. Kita lebih membahas misteri di kampus gitu. Wah, di kampus. Iya. Aduh, serem banget sih Kak. Aku jadi gak sabar nih untuk masuk ke topik pembahasan ini. Oh ya, kita kira-kira hari ini berdua aja apa ada gue starnya nih? Ada gue starnya. Pasti nggak kalah seru tuh kalau ada gue starnya. Kan Gue starnya siapa nih? Bisa perkenalin dulu gak sih? Oke, langsung aja ya kita sambut gue stars kita. Ada Kak Ferdi dan Kak Wanti. Halo Kak. Halo. Oke. Halo Kak Firdan dan juga Kak Wanti. Itu gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Bisa perkenalan dikit dong. Mungkin dari Kak Firdan dikit nih ya. Dari angkatan berapa? Terus namanya siapa? Panggil aja siapa nih biar potizen di rumah tahu nih Kak. Oke. Jadi nama saya Firdan, biasanya ya dipanggil Firdan dari angkatan 2019. Oh, oke. Biar dipanggil Kak Firdan ya Kak ya. Iya. Kalau Kak Wanti sendiri? Kalau aku namaku Hasrawanti, biasanya dipanggil Wanti. Saya dari angkatan 2021. Wah, seangkatan nih Kak Iya. kita sama Kak Wanti. Iya gak sih Kak? Kita seangkatan gak sih? Iya sekelas. Sekelas. Enggak cuma seangkatan tapi kita sekelas sama Kak Oh Wanti. iya. Kelasnya cuma satu ya gitu. Oke, gimana Kak Justin, udah penasaran nggak sama apa pembahasan kita kali ini? Penasaran banget dong. Kak Firdan sama Kak Wanti penasaran gak sih? Penasaran. Oke. Waduh, udah semangat gak sih? Semangat. Oh pasti. Semangat kok, suaranya kecil banget. Semangat gak sih Kak? Ya semangat. Habis kuliah ini. Oh iya, habis kuliah. Habis skillab loh ini. Oh, habis Skillabs, jadi gak semangat. Tetap semangat. Oh, tetap semangat. Suaranya dikencengin dong Kak. Semangat. Semangat. Oke. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi nih Kak Justin, lanjut aja. Kita langsung bahas putar cerita misteri bersama Kak Wanti dan Kak Firdan. Wah, tepuk tangan dong Kak, tepuk tangan. Oke. Oke Kak, jadi sebelum itu aku mau bacain info data nih biar potizen di rumah itu lebih tahu gambarannya apa sih topik yang bakal kita bahas, dan juga Kak Firdan sama Kak Wanti lebih tahu nih tentang topik kita hari ini. Jadi info data yang dikutip dari Gramedia Blog, manusia yang hidup di dunia ini pasti mengetahui kalau selalu berdampingan dengan makhluk halus dan hantu. Wah, serem banget ya Kak. Iya. Meskipun hidup berdampingan dengan hantu, tetapi tidak semua orang itu bisa melihat hantu secara langsung. Ada beberapa orang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat dan juga merasakan. Tetapi ada juga orang yang bisa merasakan tapi tidak bisa melihat. Nah, ada juga orang yang nggak pernah merasakan hal-hal mistis tapi juga percaya nih Kak sama keberadaan hantu dan juga
makhluk-makhluk halus itu. Kira-kira Kak Wanti sama Kak Firdan ini golongan orang yang mana ya? Oke. Wah, penasaran banget kan Potizen, maka dari itu dengerin kita sampai akhir ya supaya kita bisa tahu nih sharing-sharing mengenai hari ini. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak, karena tema kita itu udah bikin kita takut gitu. Oke. Takut gak sih Kak? Jujur takut gak? Enggak sih. Enggak sih? Oke. Oke, gak takut nih narasumber kita. Kita juga harusnya gak takut Oh, dong. iya, iya. Kita Kita harus bisa, ya. stay cool. Oke. Betul. Nah, Kak Wanti sama Kak Firdan sendiri percaya nggak sih kalau misalnya makhluk halus atau hantu itu ada? Boleh, Kak Firdan dulu. Percaya. Percaya. Kenapa kok percaya Kak? Iya. Apa yang membuat Kak Firdan percaya? Apa yang membuat saya percaya itu ya karena kita menurut kepercayaan saya ya. Iya. Kepercayaan saya ini Iya. kan Tuhan kan nyiptain kan nggak manusia aja, pasti ada hal yang lain. Dan sudah diceritakan saat pelajaran dulu kan, diceritakan selain manusia kan ada yang diciptakan hal yang lain kan, yaitu yang membuat saya percaya. Jadi iya, kita betul. di dunia nggak sendirian, nggak manusia aja, ada hal yang lain. Ada Iya hal sih, bener goibnya. banget sih. Kalau di agama aku juga gitu sih, meskipun nggak bisa lihat langsung, tapi udah dijelasin di Al-Quran dan juga Al-Hadis kalau misalnya hantu itu ada Oh, gitu. iya. Kalau Kak Kalau- Wanti sendiri, Iya, gimana? Kalau aku sih percaya ya. Iya. Soalnya Oke. ya udah biasa ya gitu ya. Dari Oh. pedalaman ya. Oh. Rumah dari pedalaman jadi ada percaya-percaya gitu. jadi kayak apa ya, stigma kayak gitu di daerah Kak Wanti dulu itu emang benar-benar udah melekat gitu ya Kak? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya, jadi Oh. semacam kalau orang berbicara tentang hal-hal gaib gitu di daerahku ya udah biasa gitu. Oh. Tapi masih itu gak sih kayak tradisinya itu kayak masih kental Kental gitu banget. tak? Akhirnya kayak hal-hal kayak gitu masih dipercaya gitu tak Kak? Iya, masih. Selanjutnya kalau untuk keluarganya Kak Wanti sendiri tuh ada yang bisa melihat semacam makhluk halus gitu nggak sih? Ya, sepertinya. Sebenarnya ada. Sepertinya siapa nih Kak? Iya, sebenarnya siapa nih Kak? Kalau keluarga intiku enggak, tapi kayak kakek gitu yang sesepuh-sepuh udah kan dari kampung gitu pedalaman. Itu Jadi kayak ada gitu ya, Iya. ada yang tapi bisa ngelihat bukan sampai dibawa-bawa gitu nggak sih? Kan ada apa namanya ya, kodam. Apa sih? nggak tahu aku. Iya, Oh iya, iya. Nah, Bawaan gitu nggak sih? Bawaan dari nenek moyang gitu. Kalau itu ada ya, Mang? Oh, ada. Iya. Dari keluarganya Kak Wanti juga ada. Oh iya, ada. Oh, jadi percaya gitu ya, soalnya Kayaknya gitu. Keluarganya Kak Wanti juga kalau dari Kak Firdan nih, ada gak? keluarga. Kalau keluarga ada, yang bisa lihat itu ada. Keluarga inti ya. Bukan keluarga saudara. Oh iya. Saya saudara. Cuman kalau keluarga itu mungkin ada sih yang digangguin. Salah satu keluarga saya ada digangguin. Sering. Tapi kalau yang lainnya cuma satu toh itu keluarga. Kalau dari keluarga. Iya. Untuk yang lainnya mungkin enggak pernah. Bisa ceritain gak? Boleh gak sih Kak diceritain dikit biar Potizen ini tahu nih pengalaman Kak Firdan mengenai hal-hal kayak gitu. Pengalaman saya. Iya. Ada sih sebenarnya saya pengalaman itu. Saya ceritain. Boleh Kak. Kita Boleh Kak, menunggu. silakan Kak, Bisa silakan. menunggu. Mas Ramli, Kenapa? cerita. Mungkin mau cerita. Oh Kak Firdan Kak sendiri. Firdan, Kak Firdan dulu. Dulu aja ya. Kita Firdan aja dulu. Dulu itu kegiatan ya saat SMA lah. Iya. Ya namanya kegiatan malam lah, intinya ada suatu event yang ada di SMA ini kegiatan biasa. Ya ketahuan saya panitia kan itu. Iya. Dan panitia kan yang nyiapin acara-acara gitu kan. Saya itu tepatan acaranya ya kayak jelajah malam lah intinya. Jelajah malam, terus kan pasti ada pesertanya kan. Iya. Nah, jadi kebetulan saya itu pesertanya kan jelajah malamnya bukan sendiri-sendiri tapi kelompok. Jadi misal ada misalnya ada dulu ada 7 kelompok ya. 7 kelompok ini. 7 kelompok ini setiap kelompok berjalan kelompok pertama, kelompok kedua, 3 sampai 7. Tapi nggak barengan. Mungkin selisih berapa menit? 10 menit atau 5 menit lah. Ya gitu baru jalan. Dan pasti kan kalau jalan kan ada rutenya kan. Iya. Nah, saya sebagai panitia sama teman-teman sudah membuat rutenya. Iya. Dan setiap rute pasti ada pos. Iya. Dan pos pasti ada yang jaga. Menurut kakak-kakak ini yang paling nggak enak itu peserta atau
kita panitia yang jaga bos. Panitia sih. Aku nggak tahu sih. Soalnya Mungkin dikit panitia tuh ya? orangnya kan yang jaga pos Iya, kan biasanya iya. nggak banyak kan, kalau peserta kan banyak ya Kak kalau jurit malam. Oh iya, panitia. Iya. Enggak sih? Kan Iya, kita kan Kalau benar. misalnya rame-rame. pesertanya sendiri, kalau panitia yang jaganya enak mana? Enak peserta atau panitia? Kalau Kalau enak. jalannya pesertanya sendirian. Oh kalau pesertanya sendirian enak panitia. Iya, enak panitia. Udah tahu soalnya rutenya. Enggak enak panitia. Semua itu enggak enak panitia. Oh, semuanya nggak enak panitia. Kenapa tuh, Kak? Peserta jalan. Heeh. Peserta ini ada yang mantau enggak kira-kira? Ada sih. Ada. Nah, kalau panitia yang jaga, ada yang mantau enggak? Enggak. Enggak. Iya. Oh iya Jadi, ya. yang enggak enak apa? Apa? Panitia. Panitia. Iya, iya, benar panitia. Dulu saya juga gitu. Saya jadi peserta ya mikirnya baru pas jadi panitia. Oh iya ya. Dulu saya peserta ngapain takut? Padahal kan diliatin kan. Heeh. Iya. Itu menurutnya. Iya sih, Kak, bener sih. Nah, saat itu saya ketepaan panitia kan, jaga. Nomor 1 lewat, Heeh. nomor 2 lewat. Lewat. Iya. Udah. Lewat ini mungkin depan cuman bilang nama-nama saya seret. Heeh. Sampai 7 terakhir sudah. Nah, ternyata saya lupa itu ada 7 kelompok. Iya. Saya ingat saya ada 8, sebenarnya ada 7. Datanglah hari terakhir. Aduh. Datang. 7 orang sama 7 orang. Ya mukanya kayak teman-teman, tapi kan malam-malam kan. Iya. Kan nggak kelihatan Nggak sih kelihatan. pesertanya. Iya. Heeh. Terus sebutin nama lah. Perasaannya nggak enak ini. Mukanya kan muka-muka pucat kan gitu. Iya. Saya tapi ya mungkin kecapean lah namanya kegiatan malam ya. Iya. Mm. Terus ada kan pasti setiap pos kan bawa walkie-talkie gitu. Oh, heeh. Bawa lah. Lapor yang dari pusat sudah laporan. Ini sudah serta kekumpul semua ini. Hmm. Kaget saya, bingung. Siapa? Bingung ini. Semua terus ini depan siapa ini? Mm. Depan saya ada teman cewek tapi Ya. mungkin nggak tidur kalau nggak salah itu teman saya itu. Oh, Iya. heeh. Siapa? Tidur teman saya itu. Bingung saya nih. Waduh. Mau bilang tapi kan takut gimana gitu pas saya. Iya. Mau bilang, "Duh, ini terus ini kelompok siapa lah?" Pokoknya gitu kan. Saya takut ya jadi. Iya, iya. Yo, bukan ya takut ya pasti ya, tapi yang nggak Iya. sampai histeris gitu kan. Iya. Bingung saya. Coba kenalan satu terus akhirnya tahu. Aduh. Tak suruh kenalan satu. Kenalan sudah. Aduh. Kenalan tuh. Iya, nama-nama peserta. Oh. Ya. Nama peserta. Tapi kakaknya udah tahu kalau misalnya itu Itu gak nggak- beres gitu ya? Kalau Iya. itu bukan yang dari pusat sudah Udah ngomong, bilang sudah iya. 7 kelompok. Heeh. Loh, bukannya 8 kelompok. Mana ada ini? Aduh. 7. ikut takut. Saya batin nih, Wah, ini siapa ya depan ini? Iya. Mm. Ya udah sih, ya udah lah, biarin lah. Ya udah oke. Heeh. Saya tanya-tanyain. Ya diem. Oh. Cuma jawab Diem. coba jawab nama aja. Mm-mm. Mau ini mau kemana? Oh. Apa tujuan kalian? Diem. Oh, ya ampun. Kira ini. Ya ampun. Diem ini. Iya, terus Kak. Udah selesai, saya tanyain semua sudah. Mm. Ya udah. Udah nggak kuat saya. Udah, silakan lewat. Jalan biasa. Ya Allah. Jalan Tapi biasa. ada kakinya, ada Ah, tangannya. Ada. Loh. Semua ada. Jalan biasa, cuma nih tetapannya Kosong. gitu cuma Aduh. Iya, terus Kak. Semenjak Malam saya itu ya? mungkin saya kalau jaga mungkin nggak berani di pojok-pojokan deh. Nggak berani di terakhir-terakhir, mungkin awal-awal. Oh, jadi ada red flagnya ya. Aku nggak mau jaga di sini gitu. Ya benar-benar. Oke. Jadi itu tadi ceritanya Kak Firdan, serem banget ya Kak. Aduh, Aku pengalaman. jadi merinding nih Kak. Ya mungkin nggak lihat kayak dong bukan ya. Mm-mm, Mungkin bentukan. ya namanya mungkin ya. Kalau dulu sih ngomongnya jin ya mungkin. Nyamar gitu. Oh, iya. Nyamar. Gitu. Tapi jujurnya kayak gitu lebih serem sih. Iya, Soalnya iya, kita bener-bener. udah tahu kalau misalnya gimana ya, kita harus bersikap biasa aja ya gak sih Kak? Padahal itu bukan Iya, kayak itu bukan manusia. teman kita Sorry gitu. ini. Ya ampun. Masih. Terus setelah kejadian itu Kak Firdannya gimana? Kan udah nih, udah lewat gitu. Terus ya udah gitu. Ya mungkin ya tetap jaga untuk selanjutnya mungkin tapi di tempat yang terang lah. Tapi kalau disuruh tempat yang kalau kepepet yang nggak apa ya maaf. Asal rame-rame atau itu Kak Firdan bener-bener sendiri, tak? Maksudnya kan Mungkin sama ada- temennya kayaknya tidur. ada temen tapi tidur ya. Oh, iya sih. Aduh serem banget sih. Mau bangunin nanti takut teriak kan dia.
Oke. Kalau dari Kak Firdan kan udah nih. Kalau dari Kak Wanti gimana? nih? Ada nggak cerita Kalau mistis? aku ya Mm-mm. kapan ya? 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu ya? Barusan ya. Dalam keadaan 17-an. Nah, Nah, itu tuh kalau di tempatku, karena kalau misalnya kita ikut paskiberakanya itu ya kabupaten, Iya. itu nuansanya waktu bulan Agustus itu udah mulai dapat yang perjuangan gitu. Oke. Jadi kita tuh kayak latihan di lapangan yang orang-orang dulu perang, jadi ada kayak Belanda gitu, Oh, Jepang, iya, iya. masih ada kayak gitu-gitu. Jadi kalau udah masuk tanggal 7 sampai tanggal 17 itu orang-orangnya udah mulai aneh. Mulai aneh. Mulai Iya. adanya gimana? Mulai aneh. Mulai anehnya kayak semacam ya pernah aku alamin ya. Mm-mm. Percaya nggak kalau misalkan kayak orang apa namanya kita nggak ganggu, tapi karena dia itu noni Belanda, Iya. dia tuh nggak terima namanya kita merdeka. Jadi Oh. selama kita mau mengibarkan bendera itu kayak ada kejadian, misalnya ada yang kesurupan atau kayak gitu-gitu deh. Oh, Jadi jadi spesifiknya itu kayak hantunya itu gak ada yang ganggu, udah berdoa, udah Iya. gitu. Cuma dari sananya sendiri yang kayak usil gitu ya? Ya usil, kayak kita tuh lagi mau mengibarkan gitu, malah ada aja gitu supaya nanti itu kita ada kesalahan. Waduh, dia kayaknya nggak mau merdeka kita. Kita kata guru-guruku itu noni Belandanya itu atau yang lain-lainnya itu mereka kayak nggak nerima kalau kita mau mengibarkan. Soalnya itu kalau bulan Agustus emang itu nuansanya kayak tempat pengibaran itu beda banget. Kayak beda dari sebelumnya kayak biasa aja, terus Iya. tiba-tiba kayak berubah gitu Iya, aja ya? biasanya kan kalau malam di situ duduk-duduk bareng teman-teman. Pas bulan Agustus itu kayak orang udah mulai latihan kayak nuansanya udah beda. Kita dari pojok itu udah dengar orang di sana ada hal-hal lain. Iya, bener-bener sih. Oke, untuk selanjutnya ini kayak pertanyaan terakhir nih dari kita nih Kak mengenai sesi interview ini ya Kak Tika. Iya, Jadi kalau misalnya kita bahas hantu sendiri ini kan kesannya cukup negatif ya. Dari aku sendiri tuh jujur belum pernah lihat hantu secara langsung. Nah, kenapa sih kok orang-orang tuh kalau misalnya kita bahas hantu itu kayak langsung mengandung kalau misalnya ketakutan, gini kayak hantu itu pokoknya serem deh. Kenapa sih kok orang-orang bisa punya persepsi kayak gitu? Kalau menurut dari siapa dulu nih? Kak Wanti atau Kak Firdan nih? Mungkin nggak ada kodamnya ya seperti Oh Nur. ya. Nggak apa namanya? Gimana? Itu kalau menurut aku ya itu tergantung dari dirinya sendiri ya, keimanannya. Oh, keimanan. Kan orang kalau nggak beriman kan takut kan. Iya. Aku percayanya kayak gitu doang. Oh, jadi balik lagi ke diri orang tuh kayak imannya ya? Iya, imannya. Iya, benar-benar sih, Kak. Kalau misalnya dari Kak Firdan nih gimana? Ya bener kata Wanti dari imannya sendiri. Ya tapi siapa sih yang nggak takut hantu itu kan? Iya. Kan persentase yang takut kan pasti banyak sih. Iya. Ya namanya orang ya kan nggak tahu sih. Kita mau kesini lah, tiba-tiba diliatin, masa kita ketawa kan nggak mungkin. Tiba-tiba dilihatin. Kecuali ya itu tadi kalau imannya Iya. kuat mungkin istighfar terus. Ya mungkin pingsannya belakangan atau belakangan. ketakutan derdek cuman diem aja takut malu kan biasanya orang gitu gitu. Iya. Iya makanya itu. Jadi tipsnya harus banyak-banyak doa ya. Doa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Mungkin- Terus kita harus mindset diri kita Iya, gak sih Kak biar biar- gak takut. Gimana sih cara mindset? Kita kan kadang kalau misalnya di suasana baru nih ya, kadang kita itu kayak takut misalnya camping di hutan atau Bener. gimana. Itu kan kadang kayak kita Udah. suka ada ketakutan dalam diri kita sendiri. Terus gimana sih caranya biar kita gak takut? Kalau aku sendiri supaya nggak takut itu aku percaya kalau misalkan aku kan punya Tuhan gitu kan. mindset. Selebihnya aku kayak Main. aku lebih takut sama manusia sih. Oh iya sih. Dia manusia menakutkan sih justru. Jadi kayak harus positive vibes gitu ya. Tetap berpikir positif ya Kak. Oh iya benar banget. Dari Kak Firdan gimana? Sama atau ada jawaban berbeda? Pikir positif sama ya itu tadi kalau ya berpikir positif tadi yang utama terus ya terkadang kan orang-orang kan berpikir ya waduh ada apa di sini, tapi kalau misalnya nggak pikir gitu kan tujuannya ke sini ya udahlah saya ke sini aja, nggak usah mikir lain-lain.
mungkin tempatnya kayak tempat gudang yang gelap atau yang takut di rumah kan mungkin Iya. kan pasti kan di rumah ada satu tempat yang ditakuti sih. Iya. Nah, itu kan kadang orang, waduh kalau kesini mungkin ada ini ya. Jangan pikir seperti itu. Jangan. Jadi selalu menanamkan hal-hal positif dimanapun kita berada ya Kak ya. Selalu berpikir positif dan berdoa. Bener banget nih. Jadi para potizen di rumah jangan lupa untuk selalu berpikir positif dan juga selalu berdoa. Karena hantu itu ada, kita pasti hidup berdampingan sama hantu. Tapi kalau kita misalnya nggak ganggu, kita selalu berpikir positif, semuanya itu akan kembali ke tempatnya masing-masing. Iya, Bener betul gak Kak? banget Kak Zasin. Oke. Oke, seru banget ya Kak. Tadi sharing-sharing dengan Kak Firdan dan juga Kak Wanti. Habis ini kita bakal ada apa nih Kak Tika? Nah, selanjutnya kita itu bakal main games true or false nih Kak. Wah, seru banget nih Potizen. Ini kayaknya games yang ditunggu-tunggu Potizen gak Iya. sih Kak tiap bulannya? Kayaknya yang ditunggu-tunggu itu games ini tuh Kak. Iya. Oke. Kak Firdan sama Kak Wanti tahu gak mekanisme gamesnya itu kayak gimana? Belum. Wah, kelihatan nih. lihat Potistri dong Kak. Episode sebelumnya kan kita masih banyak episode yang seru dong. Iya. Jadi jangan lupa buat ngingetin Kak Firdan, Kak Wanti dan juga para Potizen di rumah untuk selalu lihat Potistri tiap bulannya. Iya, betul. Karena kita bakal bahas tema yang menarik dan juga gue starnya juga seru-seru banget. Jangan lupa ya Potizen. Oke. Selanjutnya aku bakalan ngobrol tentang mekanisme games true or false. Nah, jadi nanti aku sama Kak Justin bakalan ngomong suatu pernyataan. Nah, Kak Firdan sama Wanti tinggal bilang pernyataan tersebut true or false gitu. Ya. Oke. Ini mau jawabnya ini barengan apa sendiri-sendiri nih? Kalau misalnya barengan nanti aku hitung 3, 2, 1 Kak Wanti sama Kak Firdan Jawabnya langsung jawab bareng. Kalau misalnya sendiri-sendiri bisa gantian. Iya, gimana nih Kak? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke, Oke. Aduh, seru nih Kak. Iya biar kelihatan nih kayak klop gak gitu. Iya, iya. Boleh. Boleh. Pernyataan pertama nih Kak. Hal-hal mistis itu termasuk fenomena ilmiah. True or false? 1, 2, 3. True. Waduh, beda nih Kak Justin. Waduh beda nih. Kita harus tanya nih. Kita harus tanya kenapa Kak Firdan jawab false dan Kak Wanti jawabnya true. Mungkin bisa dari Kak Wanti atau Kak Firdan dulu? Kak Firdan dulu, oke. Hal-hal ilmiah. Mm-mm. Kalau kita bahas hal mistis di hal ilmiah kan yang ketoknya pada kehidupan nyata sih. Iya. Dan kita kan dentistry ya, kedokteran ya, Iya. medis ya. Iya. Kalau kita dapat pasien kesurupan, Iya. apakah kita bilang itu kesurupan ini? Enggak, Enggak pasti mungkin. kita jelasin. Iya. Nggak mungkin kan? Jadi kalau menurut saya sih kalau mistis itu bukan hal ilmiah, karena ya kita sebagai kedokteran ya nggak mungkin lah kita bilang ini harus ke dukun ini. Nggak Oh, mungkin iya. kan? Dirujuk ke dukun, nggak mungkin kan? Nggak mungkin Iya, kan? iya, iya benar Nggak Kak. mungkin, ya. Maka dari itu ya menurut saya itu bukan hal ilmiah, atau bisa dibilang ya di luar nalar lah. Oh. Dan ya kembali kita ke diri kita sendiri, kita percaya atau enggak. Oke Kalau saya Kak. Jadi Kak Firdan itu jawabnya false ya karena ya gitu. Gimana ya tadi? Kalau di medis itu Iya, ada kita yang- nggak mungkin ngejelasinnya itu kayak secara hal yang di luar medis Betul. gitu. Oke, kalau dari Kak Wanti Wanti. gimana nih? Kalau aku jawabnya yang di luar medis aja ya, supaya Ya, oke. beda gitu. Oke, biar saling melengkapi ya Kak ya. Iya, betul. Oke, Kalau gimana Kak? kalau untuk beberapa tempat ya di daerah, iya, Ya, di daerah suatu tempat gimana? itu dia ada kayak semacam hal-hal mistis dan sudah diteliti dan itu ada sekitar 50% itu masuk itu ada benarnya. Kalau aku gitu yang di tempatku. Oh, di Iya, tempatnya iya. Kak Wanti berarti udah Ada riset. udah ada Iya. riset ya. Ada beberapa yang udah di riset kalau misalnya mistis yang adatnya kayak adatnya itu kayak ada sangkut pautnya sama mistis itu udah ada yang meriset Oh, di daerah situ. Di Sulawesi itu kan masih kental banget ya Kak hal-hal mistis kayak gitu ya. Ya kalau di tempatku nggak, paling khusus itu di tempatku. Oh, Oke, jadi Kak Wanti jawabnya true karena tadi itu udah ada risetnya nih Kak berdasarkan dari tempat daerah Kak Wanti sendiri.
Jadi seperti itu Kak Tika. Wah seru banget ya, dari games yang nomor 1 aja udah seru banget saling melengkapi antara Kak Iya, Firdan dan betul. juga Kak Wanti. Untuk yang nomor 2 nih Kak, true or false-nya. Ini jawab bareng lagi ya Kak ya. True or false? Saat kita gak mengganggu keberadaan mereka, hal-hal seperti itu juga gak akan muncul mengganggu kita. Oke, dalam hitungan ke-1 jawab bareng ya Kak ya. 3, 2, 1. False. Oke, ini kalau yang ini cukup match ya, Iya, cukup klop nih. Kenapa kok jawabnya false nih? Bisa dari Kak Wanti sendiri. Karena kadang itu ada hantu yang iseng-iseng. Oh, Yang iseng-iseng aja, kayak butuh energi gitu. Oh, butuh Oh, energi. jadi kalau misalnya butuh energi itu harus ganggu manusia gitu. Kalau butuh energi tuh kadang dia bisa menampakkan, jadi Oh. orangnya takut gitu. Jadi kayak iseng-iseng aja, kayak hantu gila-gila gitu. Aduh gila-gila. Oh, tapi bener gak sih Kak? Kan aku pernah baca di lewat artikel kalau misalnya hantu itu yang bisa nampakin diri tuh kayak energinya besar banget gitu. Yang aku tahu itu energinya nggak besar. Soalnya mereka menampakkan diri, berarti dia menampakkan dia itu lemah. Jadi dia menguras tenaga kita. Oh, jadi bukan energi dia tapi dia ngurasnya itu energi, Iya. energi yang diliatin gitu Iya. ya. Misalnya diliatin gitu kan. Mm-mm. Terus aku ngeliat dan aku takut itu energiku yang terkuras. Terserap sama Iya. si itu tadi gitu. Ya, setahu aku begitu. Oke, jadi tips supaya hantu gak muncul itu gimana ya? Rahman. Ar-Rahman. Oh iya, berdoa tadi gimana Oh, iya, sih iya, Kak? bener, Di kursi. sini nih. Jadi Doa. berdoa, setiap mau masuk tempat berdoa supaya hantunya gak muncul gitu. Selalu mengingat lah intinya. Salam. Oh iya. Kita kan nggak tahu gitu. Kita nggak bisa asal-asal masuk aja. Oke, harus sopan nih Potizen. Berdoa aja nggak cukup loh. Apa? Butuh apa Kak? Sekarang hantu kan pintar-pintar. Bisa niru- kalau di film-film kan niru kan dia. Kita baca doa, hantu Oh juga iya, baca doa. aduh, iya tuh ada yang di suatu film kita ibadah malah dia ikut ibadah. Iya. Oh iya. Sekarang hantu bukan kayak dulu, sekarang hantu modern. Waduh. Nggak cukup itu. Ikut grow up hantunya. Iya, ikut Jadi gimana belajar caranya juga. itu? Ya itu nggak tahu. Masih dicari tahu sekarang. Butuh riset lagi ya Kak ya. Kalau dari Kak Firdan sendiri kenapa jawabnya false? Ya sama seperti Wani, cuman terkadang bukan munculin, cuman ganggu kayak kita nih di rumah nonton TV. Tapi sepi nih kita sendirian di rumah. Kayak di kamar mandi ada yang mandi. Iya. Tapi saat didampingi ya nggak ada. Terus Iya kita sih. balik lagi. Ada yang jebir-jebir kan risih kan kita. Iya, iya. Makanya terus balik lagi nggak ada. Nah, terus gimana ini? Kan kita bingung kan. Iya, iya sih. Kadang Kak. orang sampai teriak kan, kalau berani keluar ayo. Tapi saat keluar takut. Kan kadang gitu orang-orang itu. Iya, iya, keluar bener tapi sih. takut. Nah makanya itu. Soalnya kalau nggak keluar tuh kayak hantunya itu juga iseng gitu loh. Kita kan jadi risih sendiri ya Kak ya. Jadi orang tuh kayak spontan nantangin gitu. Padahal nantanginnya juga nggak beneran gitu. Tapi dia nampakinnya beneran, kan kita jadi takut ya Kak ya. Nah, ya makanya itu. Ternyata nggak nunjukin wujud sih. Cuman ya kayak ganggu, ngedok pintu, kayak mandi. Waduh. Gitu. Jalan kaki. Kan enak tidur sendirian di rumah terus ada yang mandi kan nggak ada, kan membuat kita kayak tidurnya nggak nyenyak kan. Iya, bener. Ganggu gitu. Paling nggak enak sih. Ya bener banget nih Kak. Oke, selanjutnya pernyataan ketiga nih. True or false? Kalau di beberapa spot kampus jangan sampai sendirian. False. True. Bentar Kak. Kita harus berhitung dulu Oke, deh Kak. ya, berhitung dulu ya. Sesuai kesepakatan tadi nih Kak. Oke. Ikutin. Oke. 3, 2, 1. True. Tuh kan? Oke, beda lagi nih. Oke, Boleh. kenapa kok jawabnya beda nih? Iya. Bisa dari Kak Firdan dulu. Saya dulu. Iya. Misal nih, Mm-mm. kita sendiri nih dalam artian di malam hari, siang hari nggak apa kan sendiri. Iya, pokoknya Iya. sendiri di kampus Iya. gitu, Kak. Misal kan ini misal ya ada ruangan lah di kampus kan. Mm-mm. Nah di ruang atas sendiri ya. Misal atas sendiri kan jarang di orang kan biasanya. Mm-mm. Nah, ada itu kayak misalnya kita mau buat skripsi gini. Iya. Skripsi. Mm-mm. Ada flash disk kita ketinggalan nih. Iya. Hmm. Ketinggalan. Nah tepat itu mau maghrib kan. Mau maghrib. Iya.
posisi mau maghrib ini kita pulang, misal pulang habis kegiatan apa, kita ingat tuh ada di kampus nih. Nah posisi kita sendirian, teman-teman kita nggak ada, masa kita mau minta tolong satpam? Mungkin kan? Iya, Kak. Pasti kita sendirian kan? Iya. Mau nggak mau kita apa? Ya sendiri. Nah, jadi nggak ada kata sendiri itu enggak. Iya. Pasti ya itu dari diri kita sendiri. Nggak apa-apa sebenarnya. Cuman ya kembali lagi ke pemikiran kita lagi. Ke mindset lagi ya Kak ya. Jangan takut, jangan lupa berdoa, dan berdoa aja semoga itu bukan hari sial kita gitu ya. Semoga kita gak apes gitu ya. Kalau dari Kak Wanti sendiri gimana? Aku jawabnya true ya, soalnya aku ada pengalaman juga. Waktu orang libur tuh aku kan latihan gitu kan. Ya. Nah, sore-sore menjelang sore, aku sendirian mau masuk ke aula. Kata Pak Posnya, jangan masuk sendiri. Saya bilang, kenapa Pak? Ya pokoknya nggak usah masuk sendiri. Kayak iya Pak, tenang, aku cuma di luar doang. Tapi aku ngeyel gitu, masuk aja. Jadi sementara kayak beres-beres gitu sebelum persiapan, kok kayak udah lain-lain nih. Jadi kayak kayaknya dosa gitu sama Pak Sapamnya udah disuruh, udah diingetin. Bandel ya. Ya diingetin jangan sendiri kalau di sekitar situ. Oh iya Pak. Tapi aku tetap masuk aja kayak bosan gitu kalau di luar, jadi masuk. Nanti kayak mulai lagi lain-lain, keluar ah. Aku pergi ke Pak Sapam lagi cerita-cerita. Oh, jadi balik lagi ya ke mindset dari Kak Firdan sama Kak Wanti ini berbeda. Tinggal dari Potizen ini ambilnya dari sisi yang mana, dari perspektif yang mana. Gitu ya Kak Tika ya. Iya, Wah seru banget nih. Kayaknya Games True or False-nya udah selesai nih Kak. Udah gak terasa banget. Soalnya gue start kita hari ini seru banget gak sih? Topiknya juga seru banget. Kita bahas tentang hantu-hantu meskipun tegang gini, meskipun mistis, tapi kita tetap seneng-seneng nih Kak ya, tetap pembawaannya enjoy, tetap semangat gitu ya Kak ya. Bener banget nih Kak. Boleh nih Kak Justin menyampaikan conclusion kita pada hari ini. Oke, dari kesimpulan yang aku dapat dari sharing bersama Kak Firdan, Kak Wanti dan juga Kak Tika hari ini, kita sebagai manusia ini di dunia ini selalu hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata nih Potizen. Sekalipun ada beberapa orang yang dikaruniai untuk mengetahui hal yang tidak ada tersebut. Akhir-akhir ini kan banyak banget kejadian-kejadian yang dikaitkan dengan peristiwa mistis atau horor. Padahal tidak selalu tiap peristiwa yang kurang mengenakan ini selalu berhubungan dengan mistis. Terkadang itu kita sendiri aja sebagai manusia yang lalai dan salah dalam bertindak. Jadi buat Potizen di rumah jangan lupa untuk selalu berdoa, terus menanamkan mindset positif supaya hal-hal tersebut kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak mengenakan tersebut. Ya, bener gak Kak Tika? Jadi Potizen tuh harus tetap selalu berpikir positif gitu. Terus jangan takut gitu ya Kak. Bener Selalu banget berdoa. nih, selalu berdoa kayak pesannya Kak Wanti sama Kak Firdan tadi. Jangan lupa berdoa dan juga selalu gimana ya, memindsetkan kalau misalnya kita nggak apa-apa loh kayak gini gitu. Biasanya kayak kalau takut itu muncul dari mindset ya Kak ya. Iya, biasanya nggak ada karena kita takut itu jadi kuntilanak muncul-muncul sendiri padahal nggak ada aslinya. Kita yang bikin-bikin ada. Iya, kayak suasana, wah ini suasananya kita kayak mengerti suasana padahal suasananya biasa aja. Aura kita negatif nih. Jadi hal-hal tersebut itu aslinya nggak ada malah mendekat ke diri kita atau bahkan dari pikiran kita sendiri nih. Bener banget Kak. Iya benar. Setuju gak Kak Firdan, Kak Wanti? Iya, setuju aja. Soalnya kan ya kembali lagi kan itu ya, kalau medis ya kalau melihat kan nggak ada kan, nggak ada kita orang bisa melihat itu kan. Kan kalau misalnya kalau dokter, kalau medis ya pasti orang itu dianggap halusinasi gitu ya. Ya, halusinasi ataupun bisa dianggap gila juga bisa. Iya. Itu. Iya sih Kak, bener banget. Mungkin karena terlalu takut nih, jadi kayak langsung imajinasinya tuh bertindak gitu ya Kak ya. Kayak aslinya nggak ada jadi ada nih gitu. Dibikin-bikin tuh jadinya. Ya. Bener banget nih Kak Tika. Ya nggak kerasa nih, kita ternyata udah di penghujung acara ya Kak ya. Bener banget nih Kak Tika. Mungkin sebelum kita berpisah hari ini, dari Kak Firdan sama Kak Wanti ada pesan-pesan untuk Potizen nih. Boleh nih, boleh sampaikan. Mungkin ya kalau misalkan ada yang hal-hal mistis itu dihiraukan saja. Oke.
nggak usah dibawa pikir. Iya, iya. Ya benar paling perbanyak doa, iman aja. Pokoknya kalau udah diganggu-ganggu itu jangan takut. Jangan takut. Ya. Gitu. Jangan nantangin kata Kak Firdan. banget. Oh iya, jangan Nantangin nantangin. boleh, tapi kalau berani. Kalau nggak berani lebih baik jangan. Ya, lebih baik diam. Oke, karena diam itu adalah emas, bener Betul. Para potisian didengerin baik-baik ya. Oke, kalau dari Kak Firdan gimana nih Kak? Ya sama kurang lebih sama kayak Wanti, perbanyak ibadah sesuai kepercayaan masing-masing lah. Terutama yang muslim ya, perbanyak sholat lah. Oh iya. Karena ya kita kalau misalnya banyak sholat ya kita nggak tahu ya dari diri kita sendiri ya. Terkadang iman ya tambah kuat, kadang gitu, kadang mengingatkan kita kepada yang di atas kalau kita sering sholat untuk iya, yang benar. muslim. Oh, bener banget nih, sangat bermanfaat ya Kak ya. Tips-tips dari Kak Firdan, Kak Wanti, pengalamannya tadi juga benar-benar bermanfaat. Betul banget. Karena sholat itu kewajiban ya kak ya. Iya. Kewajiban. Betul. Iya bener. Perintah Tuhan. Iya. Tuhan dong yang Iya. perintahin. Bener banget nih Kak. Apalagi kan kalau yang muslim itu kan udah dijelasin di Quran kalau misalnya kita diciptakan sama Tuhan itu tujuannya untuk ibadah, nggak ada hal lain, betul. nggak ada hal lain lagi nih di dunia kita diciptakan selain untuk Selain ibadah. Untuk beribadah, oke betul banget kak. Oke, terima kasih ya Kak Firdan dan Kak Wanti atas waktunya. Habis kilap ya kak ya, pasti capek gak kak? Iya sih. Oke, terima kasih banget kak waktunya udah disempatkan buat ikut potistri ini ya kak. Iya, Udah menjadi Kak Wanti juga ya. Padahal tadi kuliahnya pulangnya aslinya kayak pulpak gitu ya, pulang pagi. Iya, pulang pagi. Pulang pagi balik kos dulu baru ke Iya. sini. Oke. Duh, udah effort banget nih Kak Iya. Wanti sama Kak Firdan buat datengin Potistri kita kali ini. Terus kita juga gak lupa ngucapin terima kasih buat Potizen yang udah setia nemenin kita sampai kita di episode 7 kali ini. Jangan bosan-bosan supaya terus ngikutin kita nih Kak ya, karena Iya. kita masih ada beberapa episode lagi nih Potistri nih ya Kak ya. Wah, tentunya pasti seru-seru banget dan gue starnya menarik. Oke. See you on the next episode Potizen. Bye bye. Bye bye.